Buat teman-teman yang di akhir tahun ini berencana mau ngerakit PC tapi dengan budget rendah, ini kita ada 5 rekomendasi rakitan PC yang mungkin bisa jadi solusi buat kalian semua. Hai, welcome back to 190 Solution bersama saya Bayu, dan kita kali ini sudah hampir menyentuh akhir tahun 2022. Itu artinya 2023 bakal banyak yang baru, mungkin juga sebuah resolusi baru buat teman-teman yang kepengen ngerakit PC atau mungkin upgrade. Tapi di kesempatan kita kali ini kita nggak akan membahas soal upgrade-upgradean atau mungkin hashtag atau mungkin nge-review rakitan. Di sini kita akan memberikan 5 rekomendasi PC edisi Kerehore. Ya, Kerehore. Kita memulai dari Kerehore dulu. Mungkin berikutnya kita akan mulai dari yang menengah ya. Kalau high kayaknya nggak perlu direkomendasiin, udah banyak ya. Gampang lah. Tapi ini kita akan ngomongin yang Kerehore. Kenapa? Karena di Kerehore itu sendiri itu butuh hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam merakit PC murah. Yang pertama mungkin adalah memilih prosesornya. Apakah ini akan berjenjang atau mungkin sudah stuck di situ dan ketika mau upgrade harus banyak yang diganti. Kalau di Intel gampangnya kita ngomongin soal soket dari prosesor dan juga motherboard, karena setiap generasi, setiap 2 generasi itu akan berbeda soketnya di motherboard, sehingga kalau misalnya kalian pakai generasi kelama mau upgrade ke gen 10 atau mungkin 12, otomatis harus mengganti motherboard yang mana itu akan ya hampir merubah semua sih ya. Jadi kali ini kita akan mencoba memberikan rekomendasi yang mungkin bisa menjadi solusi buat teman-teman yang budgetnya ngepres, mungkin nggak lebih dari 5 juta, tapi kepingin ngerasain main game PC, pengen main Valorant, Dota, CS, atau sejenisnya. So, kita mulai aja dari rekomendasi PC kita yang pertama. Ini adalah PC rakitan dengan Intel Pentium Gold G6400. Memang Intel G6400 ini kalau sekarang statusnya sudah discontinue, sudah nggak diproduksi lagi. Tapi untuk produknya sendiri, barangnya masih ada lah ya di beberapa marketplace, masih tersebar cukup luas, stoknya mungkin masih lumayan. Dan ini juga salah satu prosesor murah. Bahkan tanpa perlu menggunakan VGA, dia sudah bisa dijalankan untuk bermain game. Seperti contohnya, di sini kita sudah pernah nge-review. Di sini sebetulnya 5 rekomendasi ini, PC-nya sudah ada di video kita semua, sudah pernah kita review. Jadi mungkin kalau teman-teman penasaran bisa langsung cek aja YouTube-nya kita ini, perhatikan di scroll-scroll ke bawah dan kalian akan menemukan PC-PC ini. Dan ini yang pertama kita mulai dari G4600 ini, di mana di sini kita memang sempat menguji di Genshin Impact dengan performa yang lumayan oke. Untuk settingan render resolution-nya yang masih agak tinggi ini, mungkin FPS-nya sedikit maksa ya, di 30-an kadang ngedrop, tapi kalau diturunin lagi ke 0,6 untuk render resolution-nya ternyata udah bisa menyentuh 40 FPS. Yang mana itu sudah cukup baik. Kemudian kita buktikan dengan pengujian berikutnya, itu ada di Valorant, ini settingan low 720. Ini kita bisa dapat sekitar 70-an FPS lah. Ini masih oke, masih aman. Dan yang terakhir ini ada pengujian di Dota dan settingannya juga sama. Dan memang untuk hasilnya juga ya standar sih ya. Bisa turun sampai 40-an, tapi ya bisa di 70-an karena bervariasi tergantung situasi. Jadi ya cukup kerasa lah ya, tapi masih playable ini. Jadi ini adalah performa dari G4600, dan untuk komponen lengkapnya, rakitan ini itu menggunakan motherboardnya Asus Prime H510ME dengan RAM-nya PNY Performance 8GB DDR4 dan SSD-nya ini menggunakan colorful SATA yang 120GB. Kemudian power supply ini pakai Innovation Legacy 400W 80+ Gold dan casingnya Infinity Skyline. Dengan rakitan seperti ini nggak nyampe 5 juta. Ini kalian udah bisa menikmati game-game dengan settingan dia masih di 720 sih. 720 nggak terlalu kerasa kok teman-teman. Asli, masih aman. Yang penting bisa main. Oke, kita lanjut untuk rekomendasi kita yang kedua. Ini adalah rakitan APU, sekali lagi tanpa menggunakan VGA, dan datangnya ini dari AMD A8 9600. Untuk spesifikasi lengkapnya ini menggunakan motherboard Gigabyte A320 MS2H. Kemudian untuk RAM-nya ini menggunakan Hynix 2x4GB DDR4 dan penyimpanannya SSD colorful 120. Untuk casingnya menggunakan Phenom RX Kingpin yang sudah ada power supply bawaan sebesar 300W.
Nah, untuk performanya sendiri ini cukup lumayan lah ya. Valorant ini masih ada di 50-an FPS, settingan low 720. Kemudian ini untuk Genshin Impact ini cukup mengejutkan karena settingan lowestnya itu kita masih bisa main di 50-60 FPS. Mungkin nggak stabil sih, tapi lumayan. Tetapi jika kita naikkan render resolutionnya ke 1, ya ini lumayan kerasa ya, ada di sekitar 30-40-an FPS. Jadi kayaknya ngeblur dikit nggak masalah lah ya, yang penting FPS-nya masih oke. Terus kalau di Dota 2, ini tentu saja 720 settingan low dan FPS-nya memang lumayan kerasa lah ya, 30-50-an, stabilnya di 40-an FPS. Terus untuk CS ini kerasa berat, dia di 30-an FPS. Kemudian untuk Apex di sini settingannya udah pasti low banget, 30-an FPS. Mungkin kurang enak. Tapi buat Genshin enak. Memang kalau PC-PC rakitan Kirihore itu kalau misalkan dibuat main game FPS itu kayaknya agak menyiksa, karena game FPS tentu saja butuh FPS yang cukup tinggi. Jadi buat performa pengalaman saat main itu berasa banget gak enaknya. Terus kita lanjut ke rekomendasi PC rakitan kita yang ketiga. Untuk rakitan yang ketiga ini bisa dibilang lumayan baik karena sudah bisa menggunakan VGA, dan sekali lagi ini semua nggak lebih dari 5 juta. Ini murah-murah semua, cuman harganya mungkin nggak bisa saya tunjukkan karena takutnya ada perubahan harga ya, karena ini video sudah ada yang di tag hampir setahun lalu, tapi ini masih di tahun 2022 semua. Untuk spek yang ketiga ini menggunakan Intel Core i3 2120. Ini tua banget sih gen kedua. Motherboardnya menggunakan AVOX H61 dengan RAM-nya 2x4GB vCPRO DDR3. Terus untuk VGA-nya colorful GT 1030. 4GB. Terus untuk penyimpanannya vCPRO 128GB, dan untuk casing ini pakai Infinity Cobra dengan power supply-nya Innovation Legacy 400 watt. Terus kalau ngomongin performa, ini kita masih bisa nyetingnya ini di 1080 ya. Untuk Valorant ini bisa di 60-70an FPS, kemudian Dota ini masih ada di 100-an FPS, tapi kalau keluar efek lumayan banyak itu masih dropnya di 70-an FPS, jadi bagus banget. Terus buat Genshin ini nggak tahu kenapa ya, waktu itu saya nge-recordnya mungkin lagi mabok kali ya. Ini disetting di high dan ini 1080 sehingga FPS-nya itu di 30-an FPS. Harusnya ini kalau disetting di low itu bisa sampai 60-an FPS. Jadi jangan kayak saya ya guys. Udah, jadi itu aja 3 game simple dan semuanya baik. Kecuali Genshin tadi harusnya di low. Ini nggak tahu kenapa di high, saya lupa. Di low harusnya sudah bisa 60 FPS ya. Ini juga masih belum menyentuh angka 5 juta. Kenapa? Karena ada di prosesornya yang tua, motherboardnya juga yang masih DDR3 dengan RAM-nya juga ya. Ini sebuah kombinasi tua yang tadi saya bilang ketika mau di-upgrade, hal-hal seperti ini tuh harus banyak yang diganti. Seperti contoh ini kalau misalnya mau upgrade prosesor ke Gen 10 deh paling gampang. Otomatis motherboardnya juga harus diganti dengan LGA 200 soketnya. Kemudian RAM-nya juga harus diganti ke DDR4. Untuk sisanya mungkin nggak harus diganti, nggak apa-apa. Karena GT 1030 ini masih lumayan oke, cuman dia ini nggak ada encodernya. Sehingga kalau misalkan mau sambil streaming itu nggak sanggup. Lanjut kita ke rekomendasi yang keempat. Ini adalah rakitan kita yang minggu lalu, di mana kita merakit 4,5 jutaan dengan spesifikasinya Intel i3 4160, motherboard Iconix H81, kemudian RAM-nya di sini pakai Kingston DDR3 2x8GB, kemudian SSD-nya vCPRO SATA 256GB, VGA AVOX RX 550 4GB, power supply Enlight 400 watt, dan casing Innovation Thunder 4,5 juta. Saya berani nyebut karena videonya baru minggu lalu. Untuk performanya sendiri ya ini lumayan sih. Sebetulnya harus ada hal yang saya note bahwa rakitan ini memang bottleneck di prosesornya. Saya lupa untuk menyebutkan bottleneck ketika saya membuat konten kemarin, jadi terima kasih buat yang sudah mengingatkan. Ini memang mungkin kurang baik ya untuk kombinasinya karena VGA-nya ini lumayan 550 ini. Tapi untuk prosesornya sangat tidak lumayan, begitupun juga RAM-nya. Otomatis ke depannya kalau mau mengganti rakitan ini, 3 aspek atau komponen yang harus diganti. Pertama prosesor, motherboard, kemudian RAM-nya.
Ya, untuk yang lainnya ini masih aman-aman aja. Nah, sekarang kita ngomong performanya. Performanya itu juga oke. Di sini kita tesnya 1080 semua. Untuk Valorant ini kita masih bisa mendapatkan 80-an FPS. Kemudian di CS ini juga masih di 60-an FPS. Kemudian untuk Dota, ini kita setting yang low banget, 1080, itu baru mendapatkan 30-40 FPS. Kenapa? Karena ini efek dari bottleneck-nya. Harusnya kalau misalkan ini nggak bottleneck, Dota ini performanya masih bisa di atas 60-an FPS. Karena ini bottleneck-nya lumayan parah, dan untuk game Dota ini kerasa banget impact-nya. Nah, untuk Genshin Impact-nya, ini masih aman-aman aja. Untuk settingan low, ini nggak low bos ya, ini low. Dengan render resolution-nya 1, itu kita bisa mendapatkan 40-an sampai 60-an FPS. Jadi ini masih enak banget sih. Dan ini kita masuk aja ke rakitan yang terakhir, sebuah rekomendasi terakhir kita untuk menutup seri kita kali ini. Ini kita pakai Intel Core i3 10100F. Nah, ini gen baru nih, bagus nih. Terus untuk motherboardnya H410 dari MSI. Dengan VGA-nya MSI GT730. Kemudian RAM-nya VC-Pro 8GB, SSD VC-Pro 120GB SATA, power supply Innovation Legacy 400W, dan casingnya Infinity Nebula V4. Ini adalah salah satu bentuk rakitan yang sangat baik buat saya ya. Kenapa? Yang pertama, upgradable. Nge-upgrade-nya enak banget. Seperti contoh, prosesor nggak usah di-upgrade. Motherboard bolehlah di-upgrade karena ini masih di seri H. Tapi misalkan nggak di-upgrade pun, ya masih nggak masalah. Maksudnya nggak yang impactful banget lah ke performanya. Terus untuk VGA, ya ini perlu di-upgrade. GT730 ini cukup tua ya, dan ini seri GT bukan GTX sehingga tidak ada encodernya. Terus untuk RAM-nya ini masih VC-Pro 8GB tapi satu slot nih, satu soket nih. Jadi bisa kalian tambahkan lagi 8GB. Itulah kenapa ini enak banget buat di-upgrade. Dan kalau misalkan kalian menggunakan VGA yang lebih tinggi serinya mungkin di 1650, ya otomatis power supply-nya sebaiknya di-upgrade ke 500W. Udah gitu aja. Semuanya upgradable, tapi nggak parah-parah banget lah. Sekarang kita coba intip untuk performanya. Bagus nggak nih performanya? Untuk performanya sendiri di Genshin Impact, ya ini memang kerasa ya. Ini lumayan kerasa. Ini di low. Settingan low-nya ini masih di 40-an FPS kurang lebih. Terus kalau di CS ini sekitaran 70-an FPS. Kemudian untuk Valorant, ini masih oke banget. Ini ada di 80-90-an FPS. Kemudian untuk Dota itu ada di 60-70-an FPS. Mungkin beberapa momen kerasa ini turunnya. Ini ada penurunannya di 40-an FPS ketika war lagi besar. Tapi masih bisa diatasi dengan menurunkan render resolution-nya karena ini masih pakai 100%. Terus untuk PUBG Steam ini nggak playable ya di 20-an FPS. Dan untuk Apex juga nggak playable. Jadi masih yang basic e-sport. Kelemahannya hanya pada VGA-nya saja. RAM-nya nomor 2. VGA-nya kalau misalkan mau di-upgrade yang masih murah, mungkin di GT 1030 udah oke. Atau mungkin mau di-upgrade ke 1050 itu malah lebih baik. Itu harusnya malah udah mengatasi segalanya. Cuman power supply-nya harus di-upgrade ke 500W. Udah itu aja, simple. Jadi itu adalah 5 rekomendasi PC rakitan edisi Kirihore kita yang pertama ini di tahun 2022. Dan mungkin di minggu depan kita akan coba merecap PC rakitan yang harganya 5 juta ke atas, yang udah medium high sebagai konten penutupan di tahun 2022 ini. Jadi itu aja teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terus kalau misalkan mau ngerakit PC kayak gini, kalian bisa langsung kunjungi aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.